Nanti smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat Bangka Belitung ini yang 30% ya Pak ya, mata pencariannya dari timah ini. Kejaksaan Agung menitipkan 5 smelter timah milik perusahaan swasta di Bangka Belitung kepada Kementerian BUMN. Kelima smelter yang dimaksud telah disita pada Kamis, 18 April 2024, dan Senin, 22 April 2024, terkait perkara dugaan korupsi tata niaga timah pada wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah. Di antaranya terdapat smelter milik perusahaan yang diwakili Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, yakni PT Refinet Bangka Tin, RBT, di Bangka. 4 smelter lainnya yakni milik PT Stanindo Inti Perkasa, SIP, PT Venus Inti Perkasa, VIP, PT Tinindo Internusa, Tinindo, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS. Keempatnya beralamat di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Menurut Kepala Badan Pemulihan Aset, BPA, Kejaksaan Agung, Amir Yanto, proses pengelolaan kelima smelter nantinya akan dititipkan kepada PT Timah Tbk melalui Kementerian BUMN. Namun, hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut antara Kementerian BUMN dengan Badan Pemulihan Aset yang melibatkan stakeholder terkait. Penitipan aset sitaan ini disebut Amir Yanto bertujuan agar tak menghilangkan nilai ekonomisnya. Karena itu, sitaan smelter ini diharapkan tak berubah bentuk. Dalam perkara dugaan korupsi timah ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 16 tersangka. Di antara para tersangka yang sudah ditetapkan, terdapat penyelenggara negara, yakni M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah, Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018, dan Alwin Albar, HLW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Nanti smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat Bangka Belitung ini yang 30% ya Pak ya, mata pencariannya dari timah ini. Tentu saja kegiatan-kegiatannya harus bersifat legal. Dan mungkin kalau yang ilegal barangkali untuk sedapat mungkin pihak terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik sehingga kegiatan legal dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan juga mungkin juga tidak menimbulkan suatu kerusakan ekologi atau lingkungan mengenai itu. Dengan tata kelola aset barang bukti yang disita, jadi supaya tidak ada tafsiran lain bahwa yang dikoordinasikan ini adalah barang sitaan, ya, karena barang sitaan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar, tinggi dan kemudian mempunyai dampak cukup luas apabila itu dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu kita rapat koordinasi supaya harapannya adalah aset barang bukti ini bisa tetap operasional sehingga masyarakat maupun kegiatan ekonomi yang ada selama ini tetap bisa berjalan seperti sebelumnya. Itu harapan kita. Dan alhamdulillah rapat koordinasi tadi dipimpin oleh Kepala Badan dan seluruh peserta, Pak Pejabat Gubernur dan Forkopimda itu mendukung penuh upaya-upaya aset ini kemudian bisa operasional dan perbaikan tata kelola timah ke depan. Termasuk di dalamnya adalah akan diinventarisasi kegiatan-kegiatan penambang yang belum memiliki legalitas. Diharapkan bahwa stakeholder yang ada bisa memfasilitasi agar penambang rakyat yang belum memiliki legalitas itu bisa menjadi legal. Ya. Kemudian menetapkan 15 tersangka yang terkait langsung dengan tindak pidana. Satu orang itu adalah menghalang-halangi penyidikan.
Nah, jadi tentu kita mengharapkan semua pihak agar proses penanganan perkaranya ini bisa berjalan lancar. Jadi sudah ditemukan kerangkanya, nanti dikelola atau diserahkan penitipan dikelola oleh Kementerian BUMN. Pihak yang pandai mengelola. Pihak pandai mengelola adalah BUMN. Nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Pertama, satu, mengurangi turunnya nilai aset. Kedua, agar yang bekerja di